Kayak kenapa kuliah di Pakistan? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku pengen sedikit cerita tentang kenapa aku kuliah di Pakistan. Nah, di video kali ini aku pengen berargumen tentang kuliah di Pakistan. Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama itu alasan aku karena aku pengen dapetin pengalaman baru. Aku pengen nge-improve bahasa aku karena aku udah pernah sekolah yang mana berbasis bahasa Arab gitu kan di Jawa Timur. BTW guys, aku itu udah pernah kuliah ya di Indonesia, tepatnya di Medan. Nah, aku kuliah sambil kerja di Medan. Jadi, waktu aku itu mutusin untuk kuliah di Pakistan, emang gak mudah guys, karena aku tuh udah semester 3 kalau gak salah. Aku udah semester 3. Awalnya itu sih aku belum kepikiran banget ya waktu kuliah di sana, karena di kuliahan aku itu, di kampus aku itu cuma sedikit yang tahu bahasa Arab dan gak pernah ngomong pakai bahasa Arab. Aku baru berpikir aku pernah di titik dimana aku tuh bener-bener pengen cari sesuatu yang baru. Nah, pas aku itu lagi galau-galaunya, aku kayak pengen keluar dari zona nyaman, dan aku tuh nggak dapetin apa-apa gitu loh. Aku nggak dapetin apa yang aku mau gitu kan. Nah, jadi di situ aku mulai galau dan berpikir kalau misalkan aku pengen kuliah ke luar negeri. Nah, Pakistan itu bagus pendidikannya untuk agama. Nah, aku ambil agama yang mungkin cocok kali ya di Pakistan itu. Gitu. Terus aku tanya-tanya ke teman-teman aku gimana apply ke negara-negara, khususnya ke Pakistan. Emang sih waktu itu tuh aku emang bener-bener cari tahu Turki, Tunisia, terus mana lagi, Yordania. Waktu itu di negara Turki itu udah tutup pendaftarannya, Tunisia juga, semua udah tutup kecuali Pakistan. Nggak tahu kenapa Pakistan itu tuh belum tutup gitu loh. Nah, itu kan berarti kayak kesempatan aku kan. Terus nanya-nanya lah ke teman-teman aku yang kuliah di Pakistan. Nanya, ternyata aku ngeklik gitu sama negara ini. Terus aku nanya-nanya seputar Pakistan. Nggak cuma negara Pakistan sih, negara lainnya juga aku tanya karena ya pengen aja gitu kuliah di luar negeri. Jadi keluarga aku itu ada pro dan kontra, tapi banyak yang kontranya ke Pakistan. Awalnya itu karena ya itu tadi, negaranya itu tuh kayak negara teroris, terus negara yang tidak aman. Aku tuh penasaran gitu loh guys, kenapa negara ini tuh bener-bener sesuatu hal yang buruk gitu kalau misalkan milih Pakistan gitu. Ya emang sih di Indonesia tuh nggak kalah bagusnya sama kuliah di luar negeri. Tapi yang aku pengen tunjukin itu adalah gimana rasanya survive di negara orang gitu. Karena kan aku tuh emang suka merantau ya. Jadi dari SMP itu aku udah sering merantau, terus aku SMA-nya juga lebih jauh lagi. Nah, kenapa enggak gitu kalau misalkan ada chance untuk aku ke suatu negara gitu. Bulan itu tuh aku belum dapat apa-apa gitu loh, belum dapat informasi setelah aku apply ke Pakistan. Di situ aku hampir menyerah. Aku itu pernah berpikir kalau misalkan aku nggak jadi ke Pakistan, karena itu tadi orang tua aku, teman-teman aku, terus orang-orang
di kampung aku kan, jadi nanya gitu loh, kuliah nggak apa gimana, kok nggak pergi-pergi gitu-gitu. Jadi itu bener-bener bikin aku tuh pusing banget, bener-bener aku tuh galau karena di situ tuh belum ada kepastian gitu loh guys. Sementara anak-anak yang lain itu tuh udah pada berangkat gitu ke negara-negara lain. Salah satu teman aku bilang kalau misalkan jangan terlalu berharap, pokoknya berdoa aja. Kalau misalkan dikasih yang terbaik, mungkin salah satunya itu ridho orang tua ya, untuk mempermudah semuanya itu tuh emang ridho orang tua sih. Nah di situ aku bener-bener kayak minta restu banget sama orang tua aku biar aku bisa kesini, biar aku bisa ke Pakistan. Aku minta ridho, terus nggak tahu kenapa ayah aku tuh kayak mungkin open minded gitu dengan aku ngomong pelan-pelan, dengan aku ngasih bayangan-bayangan yang lain gitu kan. Nah ayah aku mungkin udah mulai terbuka, tapi ibu aku yang susah karena aku kan anak terakhir, jadi nggak bisa terlalu jauh-jauh gitu. Setelah aku ngeyakinin lagi orang tua aku, dan akhirnya aku dapat izin kalau misalkan aku bisa ke Pakistan. Pokoknya yakinin orang tua aku, terutama ayah aku, karena aku itu apa-apa tuh emang deket banget sama ayah. Aku bener-bener kayak cerita-cerita itu tuh emang banyak ke ayah gitu loh, karena kan biasanya perempuan itu emang deket sama ayah kan. Nah baru kali ini ayah aku tuh emang kontra kalau misalkan aku kuliah di Pakistan. Biasanya aku itu diizinin apapun itu, yang penting yang baik-baik aja gitu. Orang-orang yang pengen berangkat ke luar negeri itu pasti diantar sama orang tuanya. Ya aku bukannya nggak bersyukur sih, aku bersyukur banget, tapi ya mungkin di hati yang paling dalam itu tuh kayak aku sedih juga karena aku nggak diantar sama orang tua aku untuk terakhir kali di Indonesia gitu loh guys. Nah tapi nggak apa-apa, jadi aku waktu itu tuh ke Cirebon dulu, itu tempat kakak aku di Cirebon. Aku sebulan di sana guys. Kalau misalkan kita ngambilnya agama, iya bagusnya itu tuh di negara Pakistan sama negara Mesir. Jadi ada yang bilang itu kalau misalkan kalian mencari agama Islam atau pengen nge-improve bahasa Arabnya, ya udah pergi aja ke Mesir atau Pakistan gitu. Tapi di dua negara Pakistan dan Mesir itu aku nggak berpikir kalau pengen ke Mesir, karena bagi aku kalau misalkan terlalu banyak orang Indonesia di sana, jadi di sana itu udah banyak banget ya orang Indonesia. Nah bagi aku kalau misalkan nih kita milih negara yang terlalu banyak orang Indonesia, aku kurang gimana ya guys, jadi berasa bukan di luar negeri gitu kan, sama aja. Jadi aku milih Pakistan juga karena terus aku nyampe ke sini, aku bener-bener ngeliat wow gitu, maksudnya oh ternyata ini Pakistan gitu, oh ternyata yang kalian pikirkan tentang Pakistan itu tuh nggak seburuk apa yang kalian bayangkan gitu, apa yang kalian pikirkan. Pakistan tuh nggak seburuk itu loh gitu. Karena di sini aku banyak belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan selalu berusaha gitu kan. Dan nggak lupa kalau misalkan kita tuh mempunyai saudara muslim yang bener, ukhuwahnya itu tuh bener-bener guys. Terus aku tuh kayak ngerasa saudara gitu loh di sini tuh, karena mereka tuh bener-bener ramah gitu, mereka ramah, terus aman-aman aja. Alhamdulillahnya di sini tuh negara berkembang tapi nyaman gitu loh. Terus solidaritas, terus di sini tuh juga untuk perempuan sama perempuan gitu ya, itu
penglihatan aku ya. Jadi ini argumen aku tentang Pakistan. Pakistan itu tuh nggak seburuk apa yang kalian pikirkan. Jadi kita nggak boleh berpatokan sama satu sisi. Kita harus ngerasain dulu baru kita speak up gitu loh. Jadi aku sangat bersyukur banget aku milih Pakistan karena di sini bener-bener negara aman, walaupun nggak sepenuhnya aman, tapi di sini tuh bener-bener dijaga gitu loh guys. Belum tentu negara lain itu tuh salam sapa tuh bener-bener dijalanin. Enggak, kayaknya aku udah pernah searching juga, enggak sih. Tapi negara Pakistan tuh bener-bener ngejalanin itu gitu loh, salam sapa. Terus di sini juga dijaga sopan santunnya gitu-gitu. Jadi untuk kalian yang pengen kuliah, kalian harus netapin dulu hati kalian di mana, terus apa fakultas yang kalian pilih. Kalau aku kan Islamic Studies, jadi Islamic Studies itu tuh benar-benar cocok di negara Pakistan. Kalau pengen kalian jadi dokter, kuliah umum, ya kalian cari passion kalian di mana. Kalian cari negara yang cocok di kalian. Kalau bagi aku Pakistan ini benar-benar cocok di diri aku gitu loh, karena ya aku ngerasa aman aja di sini, aku ngerasa nyaman aja kalau aku berada di sini gitu loh. Untuk kalian yang pengen kuliah, kalau misalkan sesuatu hal itu tuh harus diikhtiarkan, harus ditawakalkan juga gitu. Udah kita usaha, doa, ya udah tawakal gitu. Karena negara ini tuh bener-bener ngajarin kita tuh bersabar banget gitu loh guys, bersabar banget. Aku nunggu visa itu tuh 6 bulan baru keluar visa aku gitu loh guys. Jadi saran aku ya, kalian itu tuh bener-bener ikhtiar dulu, jadi doa, ikhtiar, dan dapat ridho dari orang tua, karena ridho orang tua itu tuh bener-bener berpengaruh dalam semua hal gitu, apalagi menempuh pendidikan gitu. Karena aku ngerasa kalau misalkan kita udah dapat ridho orang tua, semua itu tuh berjalan dengan mulus gitu, berjalan dengan berkah gitu. Makanya aku berkali-kali itu tuh minta ke orang tua aku kalau misalkan aku diridoin, aku selalu minta yang kayak gitu. Karena salah satu bentuk apa sih namanya, salah satu kalau kita pengen lancar-lancar gitu kan guys, misalkan kita pengen apa-apa gitu, kita minta ridho aja sama orang tua, pasti insya Allah lancar. Karena kan ridho orang tua itu ridho Allah juga kan gitu. Jadi itu aja video dari aku. Thank you for watching my YouTube video. Bye.